ketika jauh sebelum itu, bahwasanya Rasulullah itu berasal dari nasab yang luar biasa. Ayahnya Abdullah, ibundanya siapa namanya? Siti Aminah. Nah, Abdullah ini beliau juga termasuk orang-orang soleh, seperti halnya ayahnya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, ketika itu masih masa jahiliyah, tersebarnya berhala di sekitar Ka'bah. Nah, Ka'bah sendiri itu dibangun atau sudah ada itu sejak zaman Nabi Adam. Nah, jadi pondasinya atau letaknya itu sudah ditentukan sejak zaman Nabi Adam. Namun karena adanya banjir ketika di zaman Nabi Nuh itu hilang. Akhirnya diperintahkan lagi kepada Nabi selanjutnya, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, diperintahkan untuk membangun Ka'bah ketika itu bersama anaknya, yaitu Nabi Ismail. Nah, ketika membangun Ka'bah, kemudian terjadi lagi banjir bandang, akhirnya hilang lagi. Kemudian dibangun lagi dan diperbaiki lagi ketika zamannya Nabi Muhammad. Bahkan itu sebelumnya juga sudah dalam perbaikan, karena ketika itu para muttabi umat Islam itu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, yaitu Dinul Hanif. Nah, bahwasanya pada saat Nabi Ibrahim menjadi nabi, beliau diberi syariat juga, yaitu berupa haji. Cuman wallahu alam bagaimana tata cara haji ketika itu, apakah sama seperti kita atau berbeda. Nah, kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, ketika itu masih muda. Ketika beliau masih muda, beliau berdoa kepada Allah bahwasanya agar dikaruniai 10 anak. Agar dikaruniai 10 anak. Beliau bolak-balik menuju Ka'bah, bolak-balik menuju Ka'bah. Jadi meskipun Ka'bah itu sekitar yang di sekelilingnya itu adalah berhala-berhala, cuman beberapa juga masih ada orang-orang Muslim yang benar-benar ataupun mereka yang menyembah Ka'bah. Nah, bukan menyembah berhalanya, tapi menyembah Ka'bah. Karena berhubung banyak yang menyembah ke Ka'bah, makanya orang-orang Arab jahiliyah itu membangun patung di sekitar Ka'bah. Itulah. Dan ketika maka dari itu, ketika di zamannya Nabi Ibrahim itu ada ceritanya di dalam Quran, bahwasanya berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim karena kepiawaian beliau ketika ditanya sang raja. Nah, ketika itu Abdul Muthalib menginginkan dikaruniai 10 anak. Setelah dari masa ke masa, waktu ke waktu, kemudian diijabah oleh Allah. Akhirnya beliau dikaruniai 10 anak. Nah, di antara anak-anaknya adalah anak yang terakhir, namanya Abdul, yaitu ayahnya Nabi Muhammad. Nah, ketika itu sama halnya juga terjadi kepada Zamzam. Ketika itu mengkagau kekeringan. Zamzam sudah ada sejak zamannya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, namun hilang sumbernya. Nah, ketika itu Abdul Muthalib ketika sudah memiliki 10 anak diberi oleh Allah, akhirnya beliau berjanji, apabila saya memiliki 10 anak, maka saya rela akan menyembelihnya salah satu. Jadi setelah beliau meminta, kemudian beliau bernazar akan menyembelih salah satu putra beliau. Nah, sebelum itu di antara putra-putra ke-10 putranya, beliau sangat sayang sama satu putranya, yaitu adalah Abdullah. Ketika Abdullah kecil, beliau selalu diajak sama Abdul Muthalib kemana-mana, kesini mau,
bijaksana, mau selain beliau ganteng, beliau juga taat kepada kedua orang tuanya. Nah, ketika itu Mekah sedang terjadi kekeringan. Ketika terjadi kekeringan, beliau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi air, diberi hujan. Namun beliau dimimpikan, di dalam mimpinya beliau diperintahkan untuk menggali sumur. Nah, letak sumurnya ditentukan di dalam mimpinya, gali tanah yang sebelah sini, nanti di sana ada air. Di dalam mimpinya seperti itu. Mimpi pertama beliau nggak percaya, kemudian mimpi kedua, mimpi lagi masih belum percaya, mimpi ketiga. Nah, setelah mimpi berkali-kali, akhirnya beliau yakin kalau ini adalah sebuah isyarat. Nah, akhirnya beliau mengajak putranya, yaitu Abdullah. Wahai Abdullah, mari kita mencangkul. Nah, mencangkul untuk mencari air. Akhirnya beliau cangkul hari demi hari, waktu demi waktu. Ketika hari pertama dicangkul, apa respon dari orang-orang tetangga, dari orang-orang kafir Quraisy? Bahwasanya, wahai Abdullah, apa yang kau kerjakan? Beliau sampai diejek gila, sampai diejek gak jelas. Karena apa? Karena tiba-tiba dalam keadaan kekeringan beliau menggali sumur. Akhirnya digali sehari, 2 hari. Setelah beberapa hari, beliau tertidur di samping sumur tersebut. Ketika terbangun, ternyata sumur tersebut itu memancarkan air. Itulah air Zam-Zam. Nah, jadi air Zam-Zam ketika Nabi Ismail ada, kemudian seperti hilang, kemudian diisyaratkan kepada Abdul Muthalib, akhirnya muncul lagi air Zam-Zam. Nah, disitulah karena beliau mengikuti isyarat di dalam mimpinya, akhirnya beliau gali lagi, akhirnya beliau buka lagi, di sana mendapatkan air, yaitu air Zam-Zam sampai sekarang. Nah, itulah bentuk rasa cinta Abdullah kepada ayahnya. Dan sebaliknya, begitu cintanya, begitu sayangnya Abdul Muthalib terhadap Abdullah ketika Abdullah kecil. Nah, suatu hari tibalah waktu di mana nazarnya harus dilakukan. Ketika beliau ingin melaksanakan nazarnya tersebut, akhirnya ketika itu Abdul Muthalib itu orang sangat kaya. Makanya Abdul Muthalib itu kan salah satu pembesar Quraisy juga ketika saat itu. Dan yang mana suku Quraisy ini adalah salah satu suku yang kuat, bahkan terkuat ketika zaman itu. Nah, kemudian tibalah saat waktunya nazarnya harus dilakukan. Ketika ingin melaksanakan nazar, dikumpulkannya 10 anak. Kalau bahasa kita, ayo nak sini nak kumpul sama bapak. Kumpul 10 anak, ditaruh di tengahnya seperti pulpen atau kayu, putar. Nah, jadi kan di situ kelihatan siapa nanti yang memang harus dikorbankan. Itu udah siap beliau. Nah, namun putaran pertama berikut.